Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya, Kadek Siwa Ambara, seorang pelaku spiritual Bali modern. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang manusia yadnya, di mana manusia yadnya adalah kurban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita, itu artinya kita melakukan sesuatu hal yang tulus dan ikhlas kepada diri kita sendiri. Karena semua manusia adalah sama. Ya. Satu masih. Aku adalah mereka, mereka adalah aku. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas tentang pitra yadnya. Ya. Pitra kita kenal di Bali adalah mereka-mereka yang sudah meninggal. Ya. Sebenarnya yadnya ini kita berikan kepada atma yang sudah meninggalkan tubuh. Atma adalah percikan kecil dari Tuhan. Ya. Ketika sang atma ini memasuki dan berstana di tubuh manusia, disebut dengan jiwa. Ya. Juga ketika berstana di setiap makhluk atau tumbuh-tumbuhan, ya, apakah itu sarwa satu, sarwa mina, sarwa manuk, sarwa taru, sarwa buku, atma ini disebut dengan jiwa. Lalu ada orang menyebut dengan roh, ya. Roh ini adalah atma dalam bahasa Arab. Atma dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, kita bahas tentang atma yang sudah keluar dari tubuh ini. Ya. Itu bisa saja atma dari para tumbuh-tumbuhan. Bisa saja atma dari para binatang-binatang. Dan bisa saja atma dari manusia. Nah, kita melakukan yadnya, ya, kita melakukan yadnya kepada roh para tumbuh-tumbuhan, para binatang, dan para manusia adalah bertujuan untuk membantu mereka agar mereka bisa mencapai tujuan dari kehidupan mereka yang terakhir, yaitu menyatu dengan parama atma, ya, kembali pulang ke parama atma. Ya. Nah, inilah sebabnya kita ini dikatakan sebagai makhluk yang utama. Ya. Karena selain kita bisa menolong diri kita, merubah diri kita dari yang gelap menuju terang, dari yang buruk menjadi baik, kita juga bisa menolong saudara-saudara kita. Ya. Saudara-saudara kita berarti apa? Atma-atma dari para tumbuh-tumbuhan dan para binatang-binatang lain, serta atma-atma dari makhluk-makhluk yang disebut dengan buto-kala. Itu. Ini kelebihan kita. Kita bisa dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka. Ya. Kita memohon kepada parama atma, ya. Kita memohon kepada parama atma agar parama atma ini membebaskan atma-atma ini dari keterikatan dengan materi. Apakah itu tubuh mereka, apakah itu keluarga mereka, apakah itu kepemilikan mereka. Kemudian agar
Paramaatma juga mengampuni segala dosa dan menghapuskan segala karma-karma buruknya. Nah, doa, kekuatan doa dari kita yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, ini akan mampu meningkatkan taraf kehidupan dari atma-atma yang kita doakan. Ya. Itu maka ada istilah penyeberangan atma. Ya. Di mana manusia dengan doa-doa tertentu mereka bisa mengangkat derajat dari atma-atma atau pitra-pitra. Ya. Para pitra-pitra itu apakah dari pitra tumbuh-tumbuhan, pitra binatang, dan pitra manusia itu. Ya. Nah, secara tradisi dilakukan dengan budayanya, ya, merubah kala menjadi dewa. Nah, ini kehebatan kita sebagai manusia. Itu. Kemudian bagaimana tetua-tetua kita, leluhur-leluhur kita mengadakan tumpek kandang. Ya, itu selain mengucapkan terima kasih kepada para binatang, ya, karena telah membantu mensupport hidup kita. Ya, tumpek kandang ini kan upacara untuk binatang-binatang piaraan, karena binatang yang kita pelihara ini membantu kita. Kemudian ada tumpek uduh, ya. Tumpek uduh ini selain sebagai ucapan terima kasih kepada para tumbuh-tumbuhan yang telah membantu kita, juga ada doa khusus agar para atma ini membebaskan mereka dari keterikatan dan mengangkat derajat hidup mereka. Ya. Kan ada proses misalnya dari tumbuh-tumbuhan menjadi binatang, dari binatang merayap menjadi binatang berkaki 4, dari berkaki 4 menjadi berkaki 2. Ini evolusi. Dan evolusi ini akan cepat terjadi, akan cepat meningkat ketika mendapatkan doa-doa khusus dari kita sebagai manusia. Ya. Maka seperti yang sampaikan di awal, kita sebagai manusia selain bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, tugas kita adalah merubah, ya, membantu makhluk-makhluk lain, ya, tumbuh-tumbuhan serta manusia lain untuk mengangkat derajat mereka. Ya, inilah tugas mulia yang wajib kita lakukan sebagai pitrayatnya, ya, pitrayatnya, ya. Pitrayatnya ini bukan saja kepada atma-atma mereka yang sudah meninggalkan tubuh, tetapi juga jiwa-jiwa, ya, atma yang masih di dalam tubuh disebut dengan jiwa-jiwa manusia jiwa-jiwa manusia yang masih hidup ini kita tingkatkan dengan cara apa? Dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mampu menyadarkan diri mereka, ya, bahwa mereka itu adalah manusia yang utama, gitu. Nah, juga yang penting kita lakukan sebagai manusia, ya, karena kita berasal dari orang tua kita berasal dari kakek nenek kita berasal dari kumpi kita berasal dari buyut berasal dari klub, dan seterusnya, gitu. Tugas kita sebagai pertisentane adalah mendoakan mereka kepada parama atma. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Bali itu siwa, ya, mendoakan kepada siwa, karena siwa ini maha pengampun, ya. Siwa dikatakan mampu membebaskan penderitaan pemujanya. Siwa mampu menghapuskan segala dosa dan karma buruk dari pemujanya. Maka kita sebagai pertisentane wajib memohon atau berdoa kepada Sang Yang Siwa, Adi Guru Siwa, agar penderitaan dari leluhur-leluhur kita dibebaskan, agar leluhur kita
ya, diampuni segala dosanya dan dihapuskan segala karma buruknya. Agar, dan terakhir, mohonlah agar beliau bisa menerima atma-atma tersebut agar bisa menyatu dengan diri beliau. Ya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ini leluhur kita, para pitra-pitra, ya, dari orang-orang dalam keluarga kita, ini akan bahagia sekali. Akan bahagia sekali. Dan kita juga sebagai manusia ini, selain mampu untuk melakukan itu kepada keluarga kita juga boleh, sangat diwajibkan sebagai manusia yang sudah berkesadaran tinggi, juga mendoakan, ya, atma-atma dari orang-orang yang ada di kampung kita misalnya, ya, di Banjaran kita, di desa kita, di kabupaten kita, di pulau kita, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya. Dengan melakukan ini adalah karma yang luar biasa. Gitu. Ya. Makanya ada juga istilah, ada orang mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ini kewajiban manusia untuk mendoakan sarwa prani, itu semua kehidupan, ya, semua kehidupan. Karena seperti yang jelaskan pada yadnya sebelumnya, di mana Buto Yadnyo itu kita memberikan pelayanan yang tulus dan ikhlas kepada semua saudara-saudara kita, ya, apakah itu sarwa satu, sarwa mine, sarwa manuk, sarwa taru, sarwa buku, gitu. Kemudian di Manusia Yadnya kita melakukan pelayanan yang tulus dan ikhlas kepada semua manusia yang ada di sekitar kita, apakah itu orang tua, kakek nenek, pasangan hidup, ipar-ipar, anak-anak, keponakan, ya, itu semua itu kita lakukan di Manusia Yadnya. Nah, di Pitra Yadnya ini kita berhak atau wajib, bukan berhak, wajib mendoakan semua makhluk agar meningkat evolusi mereka, agar meningkat evolusi mereka. Nah, tentunya semua ini kita lakukan berlandaskan pada ketulusan dan keikhlasan. Karena yadnya apapun yang kita lakukan tanpa ada ketulusan, tanpa ada keikhlasan, itu tidak akan ada maknanya. Ya, mari kita dengan tulus dan ikhlas, ya, berdoa memohon kepada para mahatma atau kepada Adi Guru Siwa, kepada Arda Naraswari, kepada Ibu Ayah Alam Semesta, agar semua atma-atma yang telah meninggalkan tubuh, ya, menuju perjalanan terakhir menyatu dengan Sang Sangkan Paraning Dumadi, agar beliau, ya, membebaskan mereka dari keterikatan dengan duniawi ini, agar beliau mengampuni segala dosa, agar beliau menghapuskan segala karma buruknya. Nah, dengan melakukan ini, maka akan semakin banyak manusia, akan semakin banyak makhluk, akan semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang akan meningkat evolusinya menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Demikian tentang Pitra Yadnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Resi Yadnya. Om Santi 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 Om.